Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim KKN PPM UGM 2020 Desa Trirejo akan memberikan pemaparan mengenai pemanfaatan sampah untuk berkebun di rumah. Kita tahu, sampah merupakan masalah yang menyerang hampir semua lapisan masyarakat. Dengan memanfaatkan sampah, kita dapat menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Selain itu, memanfaatkan sampah juga tidak memerlukan banyak biaya dan tidak membutuhkan lahan yang luas untuk bercocok tanam. Cara memanfaatkan sampah untuk berkebun di rumah yang dapat dilakukan yaitu dengan menjadikan sampah sebagai media tanam dan mengolah sampah sebagai budik damber atau budidaya ikan di dalam ember. Jenis sampah yang dapat digunakan untuk menjadi media tanam diantaranya bungkus makanan, botol plastik, kaleng, kaca, plastik kresek, dan tali plastik bekas. Adapun cara untuk mengolah sampah menjadi media tanam diantaranya: pertama, siapkan sampah yang telah dicuci bersih, kemudian gunting bagian atasnya. Untuk menjadikan wadah ini dapat berdiri tegak, lipat bagian bawahnya hingga kedua ujungnya menyatu seperti ini. Gunting kedua ujung sebagai lubang untuk jalannya air bagi tanaman. Selanjutnya, lipat salah satu ujung ke bagian atas seperti ini. Kemudian, tarik hingga ujung yang telah dipotong tadi masuk ke bagian dalam wadah. Kita lakukan hal yang sama pada ujung satunya. Selanjutnya, potong sisi-sisinya untuk membuat lubang jalannya air bagi tanaman. Nah, sudah jadi. Kita melakukan cara tadi pada jenis sampah kemasan yang tidak dapat berdiri tegak seperti bungkus makanan. Untuk jenis sampah kemasan seperti wadah minyak goreng, kecap, dan wadah lain yang dapat diberdirikan bisa langsung digunakan setelah dicuci bersih. Selanjutnya, kita masukkan tanah dan tumbuhan yang akan ditanam ke media tanam baru ini. Selamat mencoba. Selanjutnya, sampah dapat diolah menjadi budik damber atau budidaya ikan di dalam ember. Untuk membuat budik damber yang sedang populer ini, siapkan sampah dan barang bekas yang digunakan, yaitu gelas plastik bekas dan ember bekas. Siapkan pula alat dan bahan lainnya, yaitu kawat tipis, tang, gunting, bibit kangkung, bibit lele, arang, solder, meteran, dan air. Pertama, kita bersihkan sampah gelas plastik bekas. Kemudian, kita panaskan solder untuk melubangi gelas plastik. Kita juga dapat menggunakan alat selain solder, misalnya paku ataupun benda tajam lainnya. Kemudian, kita buat 3 lubang di dasar dan 5 lubang di bagian bawah gelas plastik sebagai jalan masuknya air. Kita buat juga 2 lubang di bagian atas gelas plastik sebagai tempat menggantungkan kawat dengan jarak antar lubang lebih kurang 3 hingga 4 cm. Selanjutnya, kita ukur kawat dengan panjang 50 cm dan potong menggunakan tang. Kawat kemudian kita bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Kedua ujung kawat kita masukkan ke dalam lubang yang berada di bagian atas gelas plastik. Kemudian kawat kita bengkokkan seperti ini untuk menahan gelas agar kokoh. Selanjutnya kita masukkan bibit kangkung dan arang ke dalam gelas plastik. Arang berfungsi sebagai media bagi akar kangkung. Setelah itu, kita pasang gelas plastik berisi kangkung dengan cara menggantungkan kawat ke bagian sisi luar ember. Kemudian kita masukkan bibit lele ke dalam ember dan kita tambahkan air hingga mencapai setengah bagian gelas. Kita dapat membuat beberapa gelas berisi kangkung dan menempatkannya di sekeliling muka ember. Nah, dengan cara ini kita tidak perlu kolam untuk beternak lele. Kita bisa melakukannya di rumah sambil memanen sayur dengan cara yang mudah dan modal sedikit dari sampah dan barang bekas. Selamat mencoba dan terima kasih.